Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Inilah kisah sahabat yang membuat Rasulullah SAW meneteskan air mata. Mengutip kitab I'anatul Talibin Bab Lukatah karya Abu Bakar bin Muhammad Sata Ad-Dimyati, dipaparkan sebuah kisah sahabat yang membuat Rasulullah SAW meneteskan air mata. Siapakah sahabat Nabi itu? Mengapa ia hingga membuat Rasulullah SAW meneteskan air mata? Simak video ini hingga tuntas ya, agar mendapatkan informasi yang jelas. Beliau adalah Abu Dujanah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dari kabilah Kharaj. Beliau syahid dalam perang Yamamah ketika memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Suatu hari, setelah usai salat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW, Abu Dujanah bergegas pulang. Ia tidak mengikuti doa setelah sholat bersama Rasulullah dan jamaah lainnya. Dan kebiasaan itu terus berulang, sehingga membuat Rasulullah SAW bertanya-tanya, ada apa dengan Abu Dujanah? Melihat perilaku ini, Rasulullah bertanya pada Abu Dujanah, "Wahai Abu Dujanah, mengapa setiap selesai sholat subuh kamu terburu-buru pulang? Mengapa kau tidak menungguku hingga selesai berdoa? Apakah engkau tidak memiliki permohonan kepada Allah?" tanya Rasulullah. Lalu Abu Dujanah menjawab, "Ya Rasulullah," kata Abu Dujanah memulai ceritanya. "Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Di malam hari, setiap kali angin bertiup, maka kurma-kurma dari pohon itu saling berjatuhan, mendarat di rumah kami. Ya Rasulullah, kami keluarga orang tak berpunya. Kami orang yang berkekurangan. Bahkan untuk makan pun kami sangat susah. Anak kami sering kelaparan karena kurang makan. Kami miskin," ujar Abu Dujanah. "Mereka sering tertidur dalam keadaan lapar. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Lalu kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah. Lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Pernah suatu saat, kami agak terlambat pulang. Aku melihat salah seorang anak kami sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Tanpa pikir panjang, kami langsung mengeluarkan kurma itu dari mulutnya dengan memasukkan jari kami. Kami katakan padanya, 'Nak, kurma-kurma ini bukan milik kita. Janganlah engkau memakannya. Kelak, ayahmu akan malu di akhirat karena membiarkanmu makan harta haram.' Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air mata karena sangat kelaparan. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku.
Wahai Rasulullah, kukatakan pada anakku, aku tak akan rela membiarkan harta haram masuk ke dalam perut kamu. Hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya. Mendengar itu, mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaca-kaca. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud oleh Abu Dujanah itu. Abu Dujanah pun mengatakan bahwa pohon kurma itu milik seorang laki-laki munafik. Tanpa berlama-lama, Baginda Rasulullah mengundang pemilik pohon kurma itu. Lalu beliau mengatakan, "Bisakah jika aku meminta kamu menjual pohon kurma yang kau miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu." Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Kata Rasulullah menawarkan. Laki-laki munafik itu lantas menjawab dengan tegas, "Saya tak akan pernah berdagang dan menjual apapun kecuali dengan uang kontan, sekarang juga." Tiba-tiba sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, lantas berkata, "Akan aku beli dengan harga 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik si Fulan, yang jenisnya tidak ada yang lebih baik di kota ini." Si munafik pun kegirangan, sembari berkata, "Ya, akan aku jual." Abu Bakar menyahut, "Bagus, akan aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi itu, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Sedangkan si munafik berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja ia alami. "Aku telah beruntung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu. Dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Malam hari, saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah di atas tanah milik Abu Dujanah. Dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia sangat keheranan. Demikian kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Hikmah yang kita petik dari kisah ini adalah kehati-hatian para sahabat menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Kemudian, pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang langsung dirasakan oleh sahabat Abu Dujanah. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat dan dapat mengambil hikmah di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.